Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barik Isma Andika, NIM 1119006, kelas Psikologi Keluarga A. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil wawancara terhadap potret keluarga Ibu Istiharoh. Yang pertama, identitas. Nama Ibu Istiharoh, usia 38 tahun, suku bangsa Jawa, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, alamat Krombeng, Talun Pekalongan. Nama Bapak Abdul Khalik, usia 42 tahun, suku bangsa Jawa, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan guru, alamat Pabean Kedunguri Pekalongan. Yang kedua, deskripsi. Keluarga Istiharoh tinggal di sebuah rumah di Desa Krombeng. Keluarga ini menempati rumah yang berukuran kira-kira 10 kali 7,5 meter. Di dalamnya terdiri dari ruang tamu, ruang keluarga, dua kamar tidur, dapur, dan kamar mandi. Di ruang tamu terdapat kursi dan meja. Rumah ini berada di tengah-tengah atau berada di antara rumah Pak Ahmad di sebelah kanan dan di rumah Pak Slorit di sebelah kiri, dengan ada jarak di antara keduanya kira-kira 1 meter. Di depan rumah terdapat halaman yang tidak terlalu luas. Halaman tersebut dijadikan taman dan ditanami beberapa jenis tanaman bunga. Keluarga beliau, Ibu Istiharoh, adalah seorang yang tinggal bersama kedua anaknya. Anak pertama yang bernama Nabila Larsati, usia 16 tahun, dan anaknya yang kedua bernama Muhammad Devka Arsyak, usia 11 tahun. Yang ketiga, pelaksanaan wawancara. Tempat, rumah, tanggal 17 Maret dan 16 April 2021. Yang keempat, perspektif orang tua. Menurut penuturan Ibu Istiharoh, ia berharap anak-anaknya dapat menjadi anak yang soleh-solehah, berbakti kepada kedua orang tuanya. Dalam hal itu, ia mengajarkan dan menyuruh anak-anaknya agar sholat pada waktunya, dan kerap mengantarkan anaknya ngaji ke ustadz pada setiap setelah maghrib. Hal lain yang dianggap penting adalah pendidikan anak-anaknya. Selain menanamkan nilai religi pada anak-anaknya, ia juga menginginkan supaya anaknya menjadi orang yang sukses dan bisa membanggakan orang tuanya. Hal tersebut dilakukannya dengan menyekolahkan anaknya, anak pertama yang kini sudah kelas 1 SMK, dan adiknya masih duduk di kelas 5 SD. Selain itu semua, ia juga berharap agar anaknya berbakti kepada orang tuanya. Ia juga mendidik anaknya supaya mandiri, dan itu dilakukan dengan mengajarkan untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Ibu Syarah adalah seorang yang bekerja sebagai pedagang. Setiap harinya ia harus bangun pagi sebelum subuh dan mengerjakan tugas rumah. Setelah subuh, ia harus pergi ke warung untuk membeli nasi bungkus untuk dijualnya lagi. Beliau mengerjakan jualannya tersebut dengan berkeliling kampung menggunakan sepeda motor. Ibu Syarah kini tinggal bersama kedua anaknya saja, tidak bersama suaminya karena ada masalah dengan suaminya dan kini harus berpisah rumah. Masalah tersebut muncul kira-kira sudah 1 tahun yang lalu, dan tidak tinggal dengan suami sampai saat ini belum ada 1 tahun. Meskipun sudah pisah rumah, Ibu Istiharoh dan suaminya belum resmi bercerai menurut hukum negara. Dengan demikian, dengan keadaan yang seperti itu, Ibu Istiharoh tetap berusaha untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Suaminya yang sekarang ini bekerja di peternakan ayam, walaupun tidak tinggal bersama istri dan kedua anaknya, namun suami masih berhubungan baik dengan kedua anaknya. Selain itu, ia juga masih menjalankan kewajibannya dengan memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Yang kelima, perspektif anak. Menurut penuturan Nabila, anak pertama mengatakan bahwa ia sempat tidak setuju jika kedua orang tuanya harus berpisah. Namun, mau gimana lagi, ibunya sudah tidak kuat dengan sifat bapaknya. Dan kini, Nabila tinggal bersama ibunya karena menurutnya kasih sayang seorang ibu lebih besar daripada kasih sayang seorang ayah. Sedangkan menurut penuturan Arsyak mengatakan bahwa sebenarnya ia juga tidak setuju jika orang tuanya harus berpisah. Ia juga sekarang tinggal bersama ibunya. Yang keenam, pengamatan observasi. Secara umum, keluarga Ibu Istiharoh sangat baik dan ramah. Ketika penulis melakukan wawancara, hal itu dapat dilihat ketika penulis melakukan wawancara. Beliau mempersilahkan duduk dan memberikan suguhan minuman dan cemilan. Beliau juga sangat terbuka memberikan keterangannya saat diwawancara. Namun, penulis sedikit kesulitan mencari waktu yang tepat untuk melakukan wawancara, karena pada pagi sampai sore
beliau sibuk berjualan di warung, sehingga penulis harus mencari waktu yang tepat supaya tidak mengganggu rutinitas kegiatan narasumber. Ketika penulis mewawancarai anaknya, penulis melakukannya dengan santai, sambil bercanda. Hal itu penulis lakukan agar anak tidak terbebani dengan apa yang penulis tanyakan, dan penulis juga memberikan pertanyaan yang ringan-ringan saja. Yang kelima, kesimpulan sementara atau analisis. Keluarga Ibu Istaharoh ini bukanlah keluarga yang lengkap, atau ia sudah tidak tinggal bersama suami, atau bisa dikatakan single parent. Akan tetapi, Ibu Istiharoh selalu berusaha menjadi yang terbaik untuk anak-anaknya. Ia bertanggung jawab atas anak-anaknya dalam urusan memenuhi kebutuhannya. Ia juga berusaha supaya kedua anaknya menjadi orang sukses dan mandiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.